Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala kullu syai'in halikun illa wajhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah iradahnya, dengan taufik hidayah dan inayahnya, alhamdulillah di pagi ini kita masih bisa melaksanakan suatu kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam selalu dilimpah ruahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian di pagi ini, menginformasikan bahwasanya hari ini kita akan mengadakan kerja bakti bersih-bersih di Masjid Al-Hikmah ini. Jadi kepada seluruh ketakmiran, remaja masjid dan seluruh jamaah yang tidak ada kegiatan, monggo semuanya hadir nanti dalam rangka membersihkan tempat ibadah kita ini, menyambut datangnya bulan yang penuh dengan barokah, yaitu bulan Ramadan. Jadi semuanya yang tidak ada kegiatan, kami harapkan nanti jam 7 mulai kita bersih-bersih di masjid ini. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang maksiat-maksiat yang berkaitan dengan anggota badan. Yang kita akan bahas hari ini adalah maksiat atau dosa yang berkaitan dengan telinga atau pendengaran. Wa min ma'asil udhuni, setengah dari bagian maksiat telinga adalah al-istima'u ila kalami qaumin akhfauhu anhu, mendengarkan pembicaraan orang lain yang disembunyikan, alias menguping pembicaraan orang lain, sementara orang lain itu merasa tidak mau pembicaraannya didengar dengan kita, maka kita termasuk orang yang melakukan maksiat pendengaran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-anuk yaumal qiyamah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man istama'a, barang siapa yang mencuri dengar, ila hadisi qaumin, terhadap pembicaraan orang lain, wahum lahu karihun, sedangkan orang tersebut tidak mau pembicaraannya kita dengar, subba fi udunaihi, maka akan dimasukkan ke dalam kedua telinga orang tersebut al-anuk yaumal qiyamah, dimasukkan anuk yaumal qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Ini hadis diriwayatkan dari Imam al-Bukhari. Apa itu yang disebut anuk? Wal anuk huwa ar-rasasul mudhab. Yang disebut anuk itu adalah tembaga yang dilelehkan, tembaga yang dipanaskan, yang meleleh, setelah itu dimasukkan ke dalam kedua telinga kita kalau kita berani mendengarkan pembicaraan orang lain. Seolah-olah ini kita dianggap sepele, menguping pembicaraan orang lain, padahal ancamannya sangat berat. Dan kita pun kalau kita bertiga, kalau kita duduk bertiga, tidak boleh kita dua orang berbisik-bisik. Yang satu tidak diajak gitu. Contoh ini bertiga jejer gini, yang dua bisik-bisik, yang satu dibiarkan saja, tidak diajak obrol-obrolan, maka kita pun termasuk orang yang berdosa.
Sebaliknya, kalau ada dua orang sedang obrol-obrolan rahasia, terus kita mendekat, menguping, mencuri dengar, maka ancamannya akan dituangkan ke dalam kedua telinga kita al-anuk, cairan tembaga yang sangat panas. Tuh, satu. Termasuk maksiat pendengaran, dosa telinga, mencuri dengar. Yang kedua, wa ilal mizmari, termasuk maksiat telinga, termasuk dosa telinga adalah mendengarkan mizmar. Apa itu mizmar? Wa huwa at-taghani minal qasab, alat musik yang terbuat dari bambu. Apa namanya? Alat musik terbuat dari bambu yang ditiup. Seruling. Ada lagunya kan? Seruling bambu ya. Kenapa? Ya. Jadi ini seolah-olah kita tidak dianggap dosa ini. Ternyata mendengarkan seruling itu termasuk dosa telinga. Alladzi yadribu ma'al autari wa huwa mizmaru iraqi. Nah, di sini kata Ibnu Taimiyah disebutkan bahwasanya mizmar itu alat musik yang terbuat dari bambu yang dimainkan berbarengan dengan gitar, dengan drum, dengan gendang. Ya, itulah alat musik apa namanya? Seruling. Seruling. Jadi yang pertama termasuk maksiat telinga itu mendengarkan ucapan orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencuri dengar. Yang kedua, mendengarkan suara seluring. Mendengarkan bahasanya. Mendengar sama mendengarkan beda apa sama? Kalau mendengar bahasa Arabnya itu sam'an. Sami'a yasma'u sam'an atau sum'atan, mendengar. Kalau mendengarkan dari istama'a. Istama'a yastami'u istima'an, mendengarkan. Apa bedanya mendengar dengan mendengarkan? Pinter sekarang Pak No itu. Naik kelas ini. Kasih hadiah ya. Ambil hadiahnya. Jadi kalau mendengar itu suara seruling yang masuk dengan tidak disengaja. Kita lagi duduk merenung atau menunggu seseorang, moro-moro terdengar suara musik seruling, tapi tidak disengaja. Ini namanya mendengar. Dosa enggak? Dosa enggak? Ya, kalau kita mengikuti dari mendengar naik menjadi kan, nah, termasuk dosa. Contoh, asalnya mendengar saja, duduk manis, terus sekelilingnya itu ada bunyi dangdut, diam. Dalam hati ingkar, dosa ini. Tapi lama-lama gini terus Pak Takmir tangannya gini lagi. Nah ini sudah beda lagi. Yang tadi diam gitu mendengar, kalau sudah gini, nah ini namanya mendengarkan. Maka yang dimaksud dosa itu yang kedua ini, yang mendengarkan. Atau kita di mana saja lah mendengar alat musik yang diharamkan tentunya oleh agama. Dari mulai ingkar, pertamanya ingkar, wah ini haram iki nggak boleh iki dosa iki. Tapi lama-lama mengikuti. Karena apa? Tabuhan alat musik, tiupan alat musik yang diharamkan dalam Islam, di sanalah setan ikut bergabung untuk menyesatkan kita. Kepala kuat gini, tangan kuat tidak bergerak, kaki goyang-goyang. Kakinya kuat, jempolnya gini. Kakinya kuat, tangannya kuat, kepalanya gini.
Ya nanti kita bahas iki ya. Mendengarkan seruling, wat tonbur dan tonbur. Apa itu tonbur? Tonbur itu adalah alat musik yang dipukul besar. Apa jenenge? Drum ya, drum. Kita manaan drum di sini ya, alat musik gede yang ditabuh tung tung. Karena ada hadis seperti ini, manistama alatal malahi, barang siapa yang suka mendengarkan alat-alat musik di dunia, lam yasma qira'ata qura'i ahlil jannah, maka tidak akan mendengar bacaan-bacaannya qori'nya ahli surga. Barang siapa yang hobi mendengarkan musik di dunia, maka kelak di akhirat tidak akan pernah telinganya mendengar suara-suara merdu kori-kori ahli surga. Siapa saja yang suaranya merdu di surga? Yang merdu suaranya, paling merdu suaranya siapa? Mas Oni? Oh no, Mas Oni. Paling merdu, paling merdu. Nabi Daud alaihi salam. Diriwayatkan kalau Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur, daun yang jatuh pun berhenti. Saking merdunya suara Nabi Daud. Air yang sedang mengalir berhenti karena nikmatnya suara Nabi Daud. Bagi kita yang rajin, yang hobi mendengarkan musik di dunia, maka tidak akan pernah mendengar nikmatnya suara Nabi Daud, suara Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan Al-Qur'an. Ini ya. Jadi tidak boleh kita mendengarkan musik. Malah 4 mazhab sepakat bahwasanya alat musik itu hukumnya haram. Apakah ada alat musik yang dihalalkan dalam agama? Ada enggak? Alat musik yang dibolehkan? Ada. Ada. Ya, kita buka hadisnya satu-satu ya. Ini tentang alat musik. Alat musik yang dihalalkan. Bukan dihalalkan, dibolehkan. Halal sama boleh beda enggak? Beda. Contoh gini, daging babi gimana hukumnya? Haram. Ketika kita di hutan kelaparan, tidak ada makanan lagi kecuali daging babi, ini daging babi hukumnya jadi apa? Jadi halal. Jadi sopo? Jadi apa bisa jadi halal? Ini daging babi itu sepakat ulama itu, Al-Quran sudah menjelaskan daging babi itu hukumnya haram. Ketika kita di gunung, tidak ada lagi makanan, buah-buahan di hutan sudah habis, daun-daunan sudah habis, hanya menemukan ini aja seekor babi. Hanya kita ada pilihan daging babi, maka saat itu posisi daging babi hukumnya halal wae. Hal atau hukumnya babi tersebut adalah mubah. Mubah itu boleh, bukan halal, tetap haram, tetap haram. Zatnya ini tetap haram. Tetapi masalah ini dalam keadaan madorot, darurat tingkat tinggi, daripada kita meninggal karena kelaparan, maka boleh mengkonsumsi daging babi saat itu. Karena ada apa? Sedang madorot, darurat tingkat tinggi. Tapi kalau masih kuat, ya ojo. Gini, Pak Firdaus terkena penyakit kulit. Ya, apa bahasa Jawanya? Korengen, ya, korengen. Wah, banyak di badannya itu. Sudah ke rumah sakit ini tidak sembuh, ke dokter ini tidak sembuh, sudah habis jutaan rupiah yang dikeluarkan tidak sembuh, malah penyakitnya semakin banyak. Ada yang ngasih tahu, Mas Firdaus, kalau ini penyakit pingin cepat sembuh, makanlah daging ular atau daging kera. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Boleh enggak?
Kita sudah berobat kemana-mana nih, ke dokter yang kelas khusus penyakit kulit, tidak sembuh. Ya sembuhkan dari Gusti Allah ya. Sudah bersyariat kemana-mana, penyakit malah bertambah. Dikasih obat salep ini malah membesar, salep ini malah membesar. Wis frustasi, habis biaya. Ada yang ngasih tahu makan daging ular. Kira-kira boleh enggak? Boleh. Jadi sopo boleh itu? Jadi Pak Bandi, rawahu Pak Bandi, nah, ya. Hadisnya rawahu Bandi itu. Ya. Hukumnya saat itu boleh. Kata siapa Pak Wawan boleh? Kata usul fikih. Kata usul fikih. Mana usul fikihnya? Ad-darurat tubihul mahdurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Ketika saat madarat, maka kita boleh mengkonsumsi hal yang diharamkan. Boleh hukumnya, bukan halal. Daging ular tetap haram. Ya, tetap haram. Cuman keadaan madarat maka boleh. Nah, kembali ke masalah alat musik. Tadi katanya ada alat musik yang dihalalkan, yang dibolehkan di dalam agama. Satu-satu kita akan bahas dulu hadis-hadis yang membolehkan tentang musik. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'dil madinati fa idan huwa bi jawarin yadribna bidufuhinna wa yataghonnaina. Suatu saat, kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ke suatu kampung, dan di kampung tersebut ada wanita-wanita muda yadribna bidufuhinna, sedang memukul duf itu apa? Rebana, memukul rebana. Wa yataghonnaina, dan bernyanyi. Nah, ini jawar itu, wanita-wanita muda itu bernyanyi. Apa nyanyiannya? Nahnu jawarun min banin Najar ya muhabbada Muhammadin minjar. Isi nyanyiannya itu kurang lebih seperti ini ya. Kami adalah tetangganya Bani Najar. Kata ini lagu itu, ya habada Muhammadin minjar, wahai Muhammad, akuilah aku sebagai tetanggamu. Begitu mendengar lagu itu, Rasul menjawab, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ya'lamu inni la uhibbanakum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengetahui, sesungguhnya aku sangat mencintai kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 1899. Ulama memahami hadis ini mengambil kesimpulan bahwa alat musik itu hukumnya boleh. Apa tadi? Duf, rebana. Apa itu rebana? Alat musik yang kecil-kecil dipukul. Ya, rebana itu apa sih? Ya rebana lah. Ya. Terbang ya, terbangan. Terbang tinggi. Nah, itu alat musik yang boleh. Yang boleh ini ya, duf bahasanya, duf. Nah, ini andaikan ini diharamkan, maka Rasul langsung melarang. Ini malah Rasul menjawab lagu tersebut, Rasul sambung. Nah, ini ulama yang mengambil bahwa alat musik ini hukumnya boleh. Tuh, yang kedua, anna Aisyata annaha zakot imra'atan ila rajulin minal ansori faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah maka lahun fa innal ansara yujibuhumul lahwa, rawahu al-Bukhari nomor 140. Nah, ini hadis yang kedua yang diambil oleh para ulama bahwasanya alat musik hukumnya boleh ya. Dari Aisyah. Siapa Aisyah itu? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
innaha zakot imro'atan ila rajulin, sesungguhnya Siti Aisyah itu mengantar seorang perempuan kepada laki-laki. Artinya apa? Membalikan lamaran ya. Jadi laki-laki ini, orang Ansor ini melamar ya, melamar ke seorang perempuan yang kenal dengan Siti Aisyah. Terus sekian hari kemudian diantar ke sana. Apa jenengnya itu? Adakah di kita kan? Balas lamaran lah. Balas lamaran, balas lamaran. Mengantarkan Siti Aisyah itu imro'atan, seorang perempuan, ila rajulin minal ansor, kepada seorang laki-laki dari golongan Ansor. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nalahun, apakah tidak ada hiburan, apakah tidak ada alat musik? Fa innal ansara yujibuhumul lahwa, sesungguhnya orang Ansor itu mencintai hiburan. Jadi orang Ansor itu senang hiburan, senang musik orang Ansor itu. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari nomor 140. Ulama pun mengambil hadis ini membolehkannya alat musik. 2 hadisnya. 3, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala ankahat Aisyatu, Siti Aisyah pernah menikahkan data korobatin, saudara perempuannya, minal ansori, dari kalangan Ansor. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ahdaitumul fatah, apakah engkau menikahkan seorang perempuan? Qalu na'am, mereka menjawab iya betul. Terus Rasul bersabda lagi, qala arsaltu maha man yagonna, apakah engkau mengutus kepada iringan-iringan ini seorang penyanyi? Qalat, maka Siti Aisyah menjawab, la, tidak, aku tidak membawa rombongan penyanyi, aku tidak membawa rombongan alat musik. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, annal ansoro kaumun fihim ghazal, sesungguhnya kaum Ansor itu sangat menyukai hiburan. Falau ba'astum ma'aha, andaikan kamu kirim beserta pengantin ini, man yakulu atainakum atainakum fahayyana wahayyakum, kata Rasulullah, wahai Aisyah, apakah pernikahan ini tidak ada musik dan tidak ada nyanyian? Kata Siti Aisyah, tidak. Kata Rasulullah, coba datangkan pemusik, datangkan penyanyi, karena orang Ansor itu sangat menyukai hiburan. Andaikan didatangkan kepada orang Ansor orang yang bernyanyi, bahasanya gini, atainakum atainakum fahayyana wahayyakum, mungkin seperti itu lagunya ya, yang artinya apa? Aku datang kepada kalian, aku datang kepada kalian. Isi lagunya itu fahayyana wahayyakum, maka kehormatan untuk kami dan kehormatan untuk kalian. Rawahu Ibnu Majah nomor hadis 1898. 3, ulama mengambil ayat ini, hadis ini, pembolehan alat musik dan nyanyian. Hadis yang keempat, masih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu qala a'linu hadan nikah wadribu alaihi bil girbal. Dari Siti Aisyah, dari Nabi SAW, anhu qala a'linu hadan nikah, umumkanlah pernikahan, kata Rasulullah, umumkanlah pernikahan. Artinya apa? Nikah itu tidak boleh disembunyikan, tidak boleh nikah disembunyikan. Umumkan, pernikahan itu umumkan. Untuk apa? Untuk menjaga fitnah. Karena kalau tidak diumumkan,
ujug-ujug melihat dua orang berpasangan ya, padahal sudah menikah, tapi karena disembunyikan maka akan menimbulkan fitnah. Maka kata Rasulullah, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Wadribu alaihi bil ghirbal, dan tabuhlah rebana di atasnya. Rawahu Ibnu Majah nomor hadis 1895. Tetapi hadis ini wahwa dhaifun, hadisnya dhaif. Karena apa? Karena fihi Khalid bin Ilyas, ada perawinya namanya Khalid bin Ilyas. 4 hadis. 5 An Khalid bin Zakwan qalat Rabi bintu Muawid bin Afroja an Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal hina bunia alayya fajalasa ala firasin kama jelisika faja'altu juwariyatin lana yatimah biduf. Ini dari Khalid bin Zakwan. Qalat ar-Rabi, telah berkata Rabi putranya Muawid bin Afro, sesungguhnya Nabi Muhammad datang kepadaku saat itu aku sedang mengadakan pernikahan. Maka Nabi Muhammad duduk bersamaku dan di depan kami juwariyatun lana yadribna bidufi wa yandudna. Di depan kami ada sekelompok pemusik memukul duf, rebana dan bernyanyi. Isi nyanyinya adalah sanjungan kepada orang-orang yang terbunuh ketika perang Badar. Disanjung, bapakku dulu terbunuh di perang Badar, sungguh mulia bapakku, mudah-mudahan mendapatkan surga, mudah-mudahan meninggal mati syahid. Isi lagunya itu kurang lebih seperti itu. Ujug-ujug idqalat ihdahuna, ada seorang penyanyi nyanyi begini, isinya itu wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi qad, dan di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui masa yang akan datang. Mendengar lagu itu ya, faqala, kata Rasulullah bersabda, da'i hadihi, tinggalkan kalimat yang barusan itu. Yang mana? Yang gini ya, lana wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui masa yang akan datang. Kata Rasulullah, da'i, tinggalkan kalimat yang barusan. Karena apa? Tidak ada yang akan mengetahui masa yang akan datang kecuali Gusti Allah. Wa quli ma taqulina, dan lanjutkanlah lagu-lagu yang lain, jangan membacakan lagu yang tadi itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 137. Monggo dikoreksi nanti bareng-bareng ya, bareng-bareng dikoreksi. Nomor hadis 137 ya, Imam Al-Bukhari 6 ya, 6 1 2 3 4 5. Satu lagi, an Aisyah qalat anna Abu Bakrin dahola alaiha wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idaha yaumu fitrun au udhiyun wa indaha kinatani tagniyani. Suatu saat, kata Siti Aisyah, sesungguhnya Abu Bakar datang kepada kami ya, di sandingku ada baginda Rasul Muhammad SAW di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Wa indaha, dan di dekatnya Siti Aisyah itu kinatani, ada dua budak ya, tagniyani, yang sedang bernyanyi ya, bersair, tapi tidak pakai alat musik ya, apa, bersenandung bersenandung ya. Bima taqadafat al ansor yauma yughats yauma buas. Ini isi senandungnya itu memuji kepada orang-orang Ansor yang terbunuh di waktu perang Bu'ats. Faqala Abu Bakar, mendengar dua budak yang sedang bersenandung, Abu Bakar itu berkata, mizmaru syaiton, di rumah Rasulullah ada seruling setan, di rumah Rasulullah ada seruling setan. Kata Abu Bakar. Gimana kata Rasulullah? Marrota ini ya, sampai bicara dua kali Abu Bakar itu. Di rumah Rasulullah ada seruling setan.
Di rumah Rasulullah ada seruling setan. Mendengar seolah-olah Abu Bakar negur kepada Rasulullah, kok di rumah seorang nabi ada penyanyi gitu kan. Faqala Nabi SAW, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, da'huma ya Abu Bakrin, biarkanlah wahai Abu Bakar. Sebab apa? Inna liqauli qaumin idan, sesungguhnya setiap kaum itu ada rioyo, ada lebaran. Wa inna idana al yaum, dan hari ini adalah lebaran kita. Artinya apa? Kesimpulan ulama yang menghalalkan alat musik adalah satu, alat musiknya adalah duf, rebana, selain itu hukumnya haram. Seruling, trompet, gendang, gitar, kecapi, apalagi alat musik jazz sembarang lah gitu. Selain duf itu hukumnya haram. Kedua, kebolehan bermain alat musik di sini kita simpulkan ada berapa? Ada dua. Satu, ketika pernikahan. Dua, ketika lebaran. Jadi boleh menabuh alat musik, tetapi alat musiknya duf, rebana, terus isi nyanyiannya isi yang tidak jelek lah. Nanti kan masih banyak ini hadis-hadisnya itu ya, masih banyak hadis-hadisnya. Jadi yang boleh memukul musik itu, bernyanyi itu hanya di dua waktu. Satu, waktu lebaran. Dua, waktu pernikahan. Bagaimana orang-orang yang nyetel musik atau bermain musik di luar hari dua itu? Maka sebagian ulama langsung mengharamkannya, tidak boleh mengharamkannya. Tetapi sebagian ulama lagi ada yang mengambil hukum yang keempat, namanya kias ya. Kias, karena hukum yang diakui ada berapa? Ada 4. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, hadis, 3 ijma para ulama ya, 4 kias. Ada ulama yang mengambil kias. Kias itu apa sih? Menyamakan. Contoh gini, ada sebagian dari orang Islam ketika menguburkan jenazah ya, begitu mayit masuk ke liang lahat diadzankan ya, diadzankan masuk. Pernah lihat gitu enggak? Nah, masuk ke dalam kubur ya, mau dikasih papan itu adzan dulu. Bahkan waktu kita ke Setro kan, mayitnya baru masuk ya, masih di keranda kan sudah adzan, sampai saya kaget kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar dulu itu ya, masih ingat kan di Setro sana. Ini mayitnya masih di keranda, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget lagi saya itu ya. Biasanya saya itu menyaksikan kalau mayit sudah di dalam, mayit di dalam mau dikasih papan baru adzan. Nah, begitu ditanya dalilnya mana ini nggak ada dalilnya. Mereka menjawab ini kias. Kias dari mana? Begitu anak itu lahir diadzankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri. Sekarang meninggal pun diadzankan. Dalilnya kias. Dicari dalam hadis Quran tidak ada adzan di mana? Di kubur, tidak ada. Mereka mengambil kias. Pun di sini apalagi yang ambil kias di dalam Al-Quran. Pawawan kalau mukul sama orang tua boleh enggak? Mukul orang tua boleh enggak? Boleh enggak bagus? Dalilnya mana? Ayo, dalilnya mana? Ada enggak dalilnya yang langsung gini? Ya ayyuhalladzina amanu la tadribu. Wahai orang-orang yang beriman, beriman lagi ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memukul kepada orang tua. Ada enggak ayat itu? No. Enggak ada. Enggak ada dalil yang menyatakan memukul orang tua itu haram. Enggak ada dalil Qur'annya. Terus mana dalilnya? Adalah
Kias dari mana? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ngomong saja pun tidak boleh, apalagi memukul. Ini dalil apa namanya? Kias. Diakui atau tidak diakui, sedikit banyaknya kita memahami, kita mengakui ada dalil kias. Yang semata-mata langsung ayat yang melarang memukul kepada orang tua tidak ada, hanya dalilnya wala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kalian ngomong kok sih kepada orang tua. Bicara gitu saja sudah tidak boleh, apalagi memukul. Apalagi memukul. Nah, ini para ulama pun yang menabuh di luar pernikahan dan di luar tadi apa yang kedua? Lebaran, mengambil kias. Pertanyaannya gini, hari lebaran dan hari pernikahan itu saat apa? Saat bahagia. Maka sama ulama yang membolehkan memukul musik di luar pernikahan dan rioyo adalah ketika kita bahagia. Pak Bani bahagia nyetel musik, Pak Bangi bahagia bernyanyi. Dikiaskan bahwa isinya lebaran dan pernikahan itu ketika itu sedang apa? Sedang bahagia. Makanya kalau Pak Denny nanti diamanahkan sama seseorang untuk mengantarkan calon pengantin laki-laki, ojo coba-coba di sana membahas tentang kematian. Karena apa? Saatnya bahagia. Atau nanti Pak Ustadz Kartono disuruh mengisi ceramah pengajian di tempat walimatul arus, ya, di tempat pernikahan. Ojo membahas kematian, neraka, jaka sembung bawa golok kalau gitu, ya. Kalau bahas poligami ya tepat di sana, ya. Pengalaman saya itu kan ilmu praktek kan sudah gitu. Tapi kalau kita membahasnya kematian tidak nyambung. Ini saat bahagia kok ngebahas yang mengerikan. Sebaliknya di tempat kematian kita ngebahas kebahagiaan. Itu pun sama. Orangnya lagi sedih nangis ditinggal suaminya, kita malah gini malah bersenang-senang. Ini ulama yang membolehkan. Apakah ada ulama yang mengharamkan? Oh banyak ya. Ini yang tadi, yang hadis dibacakan tadi itu adalah pemahaman ulama-ulama yang membolehkan tentang alat musik. Pun alat musik yang dihalalkan hanyalah duf, rebana. Nah, kita pahami ya. Ojo sampai kita alat musik yang dibolehkan di dalam Islam ditentang, tetapi degung, tetapi campur sari, tetapi dangdut kita masih suka, ya kan. Kebalik, ada yang mengkorbana haram, begitu ada campur sari gini, apa itu, ya. Kalau ada yang rebana, dangdung rebana, ya, isinya memuji Rasulullah, haram itu haram. Begitu lingsir wengi, Mas Eko langsung gini, ya. Ojo sampai, ya, ojo sampai. Itu yang jelas yang itu diharamkan, ya. Selain dub diharamkan itu, ya. Masih hari Minggu ibu-ibu gua di jalan masih. Semakin sapnya semakin panjang, ya. Sapnya itu semakin bertambah gitu, ya. Nah, ini sementara sap sholat semakin mengurang, ya. Sopnya joget semakin bertambah. Nah, ini ya sudah kebalik ini, ya. Ya apa kita tingkatkan ini? Kita sudah berkarpet semua ini, alhamdulillah ini. Ya. Masjidnya sudah berkarpet semua, warnanya warna merah hati, ya. Apakah ini warna kesukaan Rasulullah? Ada yang bertanya, apakah ini ada warnanya Rasulullah? Ya.
Ucup ada nggak warna ini warna kesukaan Rasulullah? Ada. Dalilnya apa? Jare sopo? Oh, ada dalilnya mana? Panggilan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, ya Humairo, wahai pipinya yang kemerah-merahan. Iki karpet. Iki karpet, ya. Iki karpet. Ya. Kias, apal kias iki ya. Apal kias, alhamdulillah ya. Gini ya. Dulu di dalam Al-Qur'an yang jadul, Quran yang zaman dulu, di tengah-tengah ayat itu ada kalimat wal yatalattaf. Itu tulisannya warnanya merah. Merah itu tulisannya di Quran yang zaman dulu yang tidak ada terjemahnya. Wal yatalattaf wala yusironna bikum ahada. Tepat di wal yatalattafnya itu warnanya merah. Kalau ndak merah, tebel, hitam tebel di Quran yang zaman dulu. Apa sejarahnya? Wallahu a'lam bishawab. Jawaban yang cerdas. Cerdas tidak berpikir. Wallahu a'lam bishawab saja, ya. Sejarahnya apa? Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, ketika itu mau dibunuh ya. Rumahnya dikepung. Sayyidina Utsman bilang sama istrinya, "Wahai istriku, ambilkan Quran. Aku tak baca Quran. Mudah-mudahan orang kafir Quraisy ketika melihat aku baca Quran tidak jadi untuk membunuhku." Diambilkanlah Quran, dibacalah. Surat apa tadi? Surat apa? Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi dibaca. Ya. Prediksinya Utsman bin Affan, orang-orang yang mengelilingi rumahnya tidak akan sido membunuh, tidak akan jadi membunuh karena segan dengan Al-Quran. Tetapi prediksinya salah. Ketika saja Utsman sedang khusyuk mengaji, mereka mendobrak pintu masuk langsung ditebas saja Utsman. Begitu ditebas, ditangkis dengan tangannya sambil baca. Tepat di ayat itu ya, di ayat itu wal yatalattaf, buntung tangannya, putus tangannya, darahnya menetes ke ayat tersebut wal yatalattaf. Maka sejarah itu oleh penafsir Al-Quran diabadikan, ditebalkan, warnanya merah ya. Tapi zaman sekarang sudah jarang itu ya, sudah jarang. Akhirnya generasi yang are-are saiki ndak tahu sejarahnya Utsman bin Affan di apakno waktu meninggal itu. Nah, kembali ke warna ini ya. Kalau kita ngebahas bab warna masih kepanjangan ya. Nah, pokoknya gini ya. Warna yang dicintai oleh Rasulullah satu warna apa? Warna hijau. Karena apa? Penghuni surga berwarna hijau. Bidadari pun berpakaian berwarna hijau. Bukan Nyi Roro Kidul, bukan ya. Hijau bukan Nyi Roro Kidul iki. Hijau ya. Nah, berpakaian hijau. Dua, warna yang Rasul cintai putih. Sesungguhnya warna yang paling bagus adalah warna putih. Fakafinu mautakum, maka berilah kapan orang-orang yang meninggal dengan kain yang warnanya putih. Boleh enggak kita membungkus mayit dengan warna hitam? Ya kalau enggak ono kain kapan boleh. Nanti pocongnya hitam paling itu ya. Boleh pakai warna hitam, hijau, kuning ya, kalau tidak ada yang putih. Tapi sebaik-baik pakaian warnanya putih. Apalagi di hari Jumat, semua dianjurkan pakai putih dari atas sampai bawah. Kopiahnya putih, bajunya putih, jubahnya putih ya. Itu sunnah. Sunnah. Sebaik-baik warna putih. Terus apalagi yang Rasul pernah pakai? Warna hitam. Tetapi dalam warna hitam itu Rasul hanya masuk ke Mekah menggunakan imamah sorban, warnanya hitam ya, hitam. Dalam hadis lagi Rasul pernah mempunyai jubah hitam tetapi dikasihkan kepada sahabat. Berarti kurang apa? Kurang suka warna hitam ya, kurang suka. Kalau pemahaman kita ya, pemahaman kita ini ya. Terus apalagi yang kewarnaan kesukaan Rasul itu biru, apalagi merah hati. Waktu Futuh Mekah Rasulullah memakai baju
berwarna putih dengan sorban warnanya merah. Kata sahabat, aku tidak pernah melihat Rasulullah segagah ini gitu. Jadi ini menimbulkan kegagahan warna ini ya. Warna merah. Jadi masih ada warna kesukaan Rasulullah warna merah ini ya. Ada Pak Denny ya. Jadi jangan berkecil hati ya. Kalau kita pakai baju merah, wah itu PDI, bukan partai itu ya. Bukan ya. Ada salah satu warna yang disukai oleh Rasulullah, warna merah hati ya. Oh, baru yang halal itu sudah habis waktunya ya. Ini yang diharamkan ya, yang diharamkan. Musik yang mengharamkan. An Ibnu Malik Al-Asy'ari, dari Ibnu Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah SAW, la yashrabanna nasun min ummati, bakal datang nanti ke umatku orang-orang yang suka meminum khamr. Yusaumana bi ghairi ismiha, memberi nama dengan bukan namanya. Yujabu ala rusuhim bil ma'azib wal mugniyat, disibukkan kepala-kepalanya dengan musik dan biduanita. Jadi kalau sudah gitu Pano, nanti umatku kata Rasulullah ada yang suka meminum khamr, rajin meminum khamr, peminum. Terus disibukkan kepalanya dengan musik dan biduanita. Artinya apa? Ada musik ngene. Wis seneng kepalanya itu, seneng. Di sininya tuh musik, hiburan. Maka apa ancamannya? Ya sifullahu bihimul ardo wa yaj'ala minhumul qiradah. Allah akan menenggelamkan kaum tersebut ke dalam tanah, dan Allah akan jadikan sebagian mereka kirodah. Apa kirodah itu? Monyet. Jadi orang yang suka pemusik, orang suka peminum arak ya, peminum khamr, suka sama musik ya, suka sama bidu wanita, wal mugniyatu bahasanya ya, artis wedok ya, mugniyat ya, bidu wanita, maka ancamannya Pano nanti akan ditenggelamkan ke dasarnya bumi dan akan dirubah wajahnya menjadi monyet. Ini dalil yang ulama mengharamkan alat musik dan nyanyian. Dari mana ini hadisnya? Dari Ibnu Majah, nomor hadis 1333 dan 4020. Kirodah, monyet, wal khanajir, dan babi. Jadi ini badannya akan Allah ganti, dari manusia berubah menjadi monyet dan babi. Kalau sudah kepalanya itu apa yang diisi dalam otaknya itu hanya hiburan, nyanyian, biduan gitu. Ini yang menandakan alat musik itu hukumnya haram. Selanjutnya dari Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW, innallaha harrama alayya ahurimal khamru wal maisir wal kubah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan untukku al-khamru, khamr, wal maisir, judi, wal kubah, dan kubah. Apa itu kubah? At-tablu. Tablu itu gendang. Itu hukumnya haram Pano. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Ini hadis dari Abu Dawud juga. Terus ada lagi dari Mujahid qala kuntu ma Ibni Umar. Kata Mujahid, aku pernah bersama Ibnu Umar, pasami asawata toblin. Terus telinga kami mendengar suara alat musik. Fa'adkhalahu isba'ihi, maka Ibnu Umar memasukkan telunjuknya kedua ke sini, ke telinganya. Nah, gini. Ditutupi. Summa tanaha, terus mundur. Ya. Sampai 3 kali mundur. Ditutup kedua telinganya dengan kedua jari, dimasukkan, terus mundur. Nah, summa qala hakada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, beginilah Rasulullah Muhammad SAW kalau mendengar musik, menutup kedua telinganya dan mundur. Tapi ojo gini, kita nutup telinga, maju ke depan, nah sama saja itu ya. Maju, nutup gini, nutup tapi maju, bis deket dibuka gitu.
Ibnu Umar tidak, nutup, mundur, mundur, mundur sampai 3 langkah mundur. Ya. Ini menandakan bahwa alat musik itu hukumnya haram. Ya. Haram alat musik itu. Nah, kita belum mengambil kesimpulan, ya, bagaimana kita menyikapi tentang alat musik dan nyanyian. Kita belum sampai kesimpulan, tetapi waktu sudah menunjukkan suruk. Ya, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.